Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Selamat pagi anak-anak, semangat pagi. Hari ini kita akan belajar tema 3, tokoh dan penemuan, subtema 1, penemu yang mengubah dunia dengan muatan pelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Hak adalah sesuatu yang mutlak dimiliki oleh setiap orang sejak lahir dan penggunaannya tergantung pribadi masing-masing. Sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Hak dan kewajiban tidak dapat dipisahkan. Hak dan kewajiban harus dilaksanakan secara seimbang. Hak dan kewajiban dikatakan seimbang jika hak yang diperoleh seseorang disertai pelaksanaan kewajiban yang dilakukan dengan penuh tanggung jawab. Tanggung jawab adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatunya. Contoh bentuk tanggung jawab. Bentuk-bentuk tanggung jawab ada 4, yaitu tanggung jawab kepada keluarga, kepada masyarakat, kepada bangsa, dan kepada Tuhan. Masing-masing bentuk tanggung jawab ada beberapa contoh kegiatan yang dapat dilakukan. Yang pertama, tanggung jawab kepada keluarga. Bentuk kegiatannya contohnya adalah menjaga kebersihan rumah dengan menyapu setiap hari. Ayah bekerja untuk mencari nafkah dengan sungguh-sungguh. Ibu dan ayah merawat dan melindungi anak bersama-sama. Yang kedua, tanggung jawab kepada masyarakat. Contoh kegiatannya yaitu mengikuti kerja bakti, mematuhi jam belajar di lingkungan masyarakat, menjaga kerukunan, ketertiban, dan keamanan dalam masyarakat. 3. Bentuk tanggung jawab kepada bangsa. Bentuk kegiatannya mengikuti upacara pendirian dengan sungguh-sungguh, menjaga ketertiban di tempat umum, menggunakan produk-produk dalam negeri. Tanggung jawab kepada Tuhan. Contoh kegiatannya yaitu melaksanakan ibadah tepat waktu, menjaga kerukunan antar umat beragama, melaksanakan perintah dan menjauhi larangan sesuai agama yang dianut. Contoh hak warga negara dalam Undang-Undang Dasar 1945. Contoh hak warga negara antara lain yang pertama, hak mendapatkan pendidikan. 2. Hak mengeluarkan pendapat. 3. Hak mendapat kedudukan yang sama. 4. Hak memeluk dan menjalankan agama yang dianut. 5. Hak membela negara. Dan 6. Hak mendapatkan ketenaga listrikan. Hak-hak warga negara dalam Undang-Undang 1945. Hak-hak warga negara Indonesia lebih rinci diatur dalam ketentuan pasal-pasal yang tertuang dalam Undang-Undang 1945. Antara lain, yang pertama, hak mendapatkan perlindungan hukum diatur dalam pasal 27 ayat 1. Yang kedua, hak mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak diatur dalam pasal 27 ayat 2. Yang ketiga, hak ikut serta dalam upaya bela negara diatur dalam pasal 27 ayat 3. 4. Kemerdekaan berserikat dan berkumpul serta mengeluarkan pendapat tertuang dalam pasal 28E ayat 3. 5. Kemerdekaan memeluk agama dan beribadat menurut agama dan kepercayaan masing-masing diatur dalam pasal 28E ayat 1. Kemudian yang keenam, ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara tertuang dalam pasal 30 ayat 1. 7. Mendapatkan pendidikan tertuang dalam pasal 31 ayat 1. 8. Bebas memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budaya nasional tertuang dalam pasal 28C ayat 1. 9. Memanfaatkan sumber daya alam tertuang dalam pasal 33 ayat 3. 10. Fakir miskin dan anak yang terlantar dipelihara oleh negara itu tertuang dalam
Pasal 34 ayat 1 dan yang ke-11 memperoleh fasilitas pelayanan kesehatan tertuang dalam pasal 28H ayat 1. Hak dan kewajiban warga negara selain tertuang dalam Undang-Undang 1945 juga tertuang dalam undang-undang lain. Undang-undang telah mengatur berbagai hak dan kewajiban yang dimiliki oleh warga negara. Salah satu contohnya adalah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenaga Listrikan. Hak warga negara dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009. Hak warga negara yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 antara lain: 1. Mendapatkan pelayanan yang baik. 2. Mendapat tenaga listrik secara terus-menerus dengan mutu dan keandalan yang baik. 3. Memperoleh tenaga listrik yang menjadi haknya dengan harga yang wajar. 4. Mendapat pelayanan untuk perbaikan apabila terjadi gangguan listrik. Yang kelima, mendapat ganti rugi apabila terjadi pemadaman yang diakibatkan kesalahan dan atau kelalaian pengoperasian oleh pemasang izin usaha penyedia tenaga listrik sesuai syarat yang diatur dalam perjanjian jual beli tenaga listrik. Kewajiban warga negara dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009. Kewajiban warga negara yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 antara lain: yang pertama, melaksanakan pengamanan terhadap bahaya yang mungkin timbul akibat pemanfaatan tenaga listrik. Yang kedua, menjaga keamanan instalasi tenaga listrik milik konsumen. 3. Memanfaatkan tenaga listrik sesuai peruntukannya. 4. Membayar tagihan pemakaian tenaga listrik. 5. Menaati persyaratan teknis di bidang ketenagalistrikan. 6. Bertanggung jawab apabila karena kelalaiannya mengakibatkan kerugian pemegang izin usaha penyedia tenaga listrik. Kewajiban warga negara dalam Undang-Undang Dasar 1945. Kewajiban warga negara antara lain: membayar pajak, mengikuti pendidikan dasar, menaati hukum dan pemerintahan, ikut serta dalam upaya pembelaan negara, menghormati hak asasi manusia, ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Bentuk pelaksanaan kewajiban warga negara. Bentuk pelaksanaan kewajiban antara lain: 1. Menghormati hak orang lain. 2. Mematuhi hukum yang berlaku. 3. Ikut memelihara fasilitas umum. 4. Memelihara kelestarian lingkungan. 5. Membayar pajak kendaraan bermotor. 6. Memelihara persatuan dan kesatuan bangsa. Dampak dan manfaat melaksanakan kewajiban. Kewajiban yang kita laksanakan itu memiliki manfaat dan juga dampaknya. Nah, manfaat melaksanakan kewajiban antara lain: menciptakan persatuan dan kesatuan, menciptakan kerukunan, mendapatkan kepercayaan orang lain, mematuhi hukum yang berlaku. Sedangkan apabila kita tidak melaksanakan kewajiban dengan bertanggung jawab, akan timbul dampak-dampak antara lain: menimbulkan konflik, menghambat keterpenuhan hak, tidak dihargai dan dihormati orang lain, kemudian mendapatkan sanksi bila kita melanggar hukum yang berlaku. Pembelajaran hari ini cukup sampai di sini ya anak-anak. Kita akan sambung lagi pada pertemuan berikutnya. Tetaplah jaga kesehatan kalian dan patuhi protokol kesehatan. Dan jangan lupa like dan subscribe channel ini ya. Terima kasih, sampai jumpa lagi pada pertemuan berikutnya.